Halo, selamat siang. Kita masih ada di Desa Bejijong ya, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Setelah dari Candi Brau, kita kali ini melanjutkan perjalanan menuju situs berikutnya, yakni Candi Gentong. Untuk berkunjung di Candi Gentong ini, kita nggak ada retribusi ya, karena Candi Gentong ini masih belum dikelola oleh Dinas Pariwisata, melainkan masih di bawah langsung oleh Dinas Pelestari Cagar Budaya atau BPCB. Jadi setelah bertemu dengan Bapak Juru Pelihara ya, kita memberikan dana sukarela saja. Yuk kita mari eksplorasi di Candi Gentong. Iya, Candi Gentong ini dilaporkan ditemukan pertama kali pada tahun 1889 ya, zaman Belanda dulu. Kemudian pada zaman kemerdekaan, saat ingin dilakukan penggalian tahun 1994, memang berwujud gundukan dengan tengahnya berbentuk lubang, makanya dikenal sebagai Candi Gentong. Di area ini kita akan menjumpai dua buah kompleks ya, atau dua buah area ya, dua buah candi yang dinamakan dengan Candi Gentong 1 yang ini berada di sisi sebelah selatan, dan nanti Candi Gentong 2 yang tepat berada di sebelah utara dari Candi Gentong 1. Dari hasil penelitian terhadap arang karbon ya, yang ditemukan di area ini oleh para peneliti, bisa memperkirakan bahwa candi ini diperkirakan dibangun pada abad 14 ya, pada tahun 1300 hingga 1400. Pastinya waktu itu pada zaman kerajaan Majapahit dipimpin oleh pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Untuk mendapatkan gambaran mengenai candi ini adalah candi apa, ini adalah candi bercorak Buddha, di mana ditemukan beberapa stupika atau bentuk stupa kecil saat dilakukan penggalian, dan beberapa pecahan arca Buddha ya waktu itu. Dan lokasi ini disebut atau diduga merupakan mandala stupa. Tadi dilihat di fotonya, polanya seperti itu. Ya, ini membentuk sebuah, ada titik tengah, ruangan tengah yang dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran ya, atau tahap-tahap yang mengelilinginya. Inilah dinamakan stupa, serupa dengan bentuk lingkaran stupa di Candi Borobudur, namun dalam bentuk kotak yang di sini persegi ya. Candi Gentong 1 ini terdiri dari struktur persegi yang terdiri dari 3 lapis. Ya, ini sudah tampak tinggal bagian dasar saja ya, karena bagian atasnya sudah rusak atau runtuh. Sesuai dengan pola mandala stupa tadi, pada struktur pertama yang tengah itu berukuran panjang lebar ya 5,27 kali lebar 5,2 meter. Nah, antara dari struktur tengah ini dengan struktur dinding yang kedua ada dipisahkan, ada lorong ya, semacam kayak lorong kurang lebih 1 meteran, dengan dinding luar yang nomor 2, lingkaran kedua ini berukuran 9,25 kali 9,25 meter persegi. Sedangkan pada sisi yang ketiga atau struktur yang ketiga sama, dari kedua ketiga dipisahkan oleh semacam parit atau lorong selebar 1 meteran lah kurang lebih. Dan yang paling luar, yang di luar yang struktur ketiga adalah 11,4 meter kali lebar 11,33 meter. Sedangkan untuk total keseluruhan dari panjang lebar dari Candi Gentong 1 ini mencapai sekitar 23,5 meter kali 23,5 meter. Jadi ini memang menyerupai mandala stupa ya polanya ya. Diduga mungkin juga ada bentuk-bentuk stupika kecil yang di sini ini ya, yang terbentuk dari tanah liat juga,
yang tidak dibakar, malahan hanya dijemur. Jadi bentuk-bentuk stupa itu hanya dari tanah liat yang kemudian dijemur, dipanaskan dan dipasang. Makanya sudah banyak yang hilang atau hancur atau rusak karena mungkin terkena cuaca. Untunglah pada pembangunan pemugaran hingga tahun 2005, kedua candi di Gentong ini sudah diberikan atap pelindung yang cukup memadai lah untuk mencegah atau mempertahankan keberadaan struktur candi yang hingga saat ini. Jadi memang ini bisa dikatakan adalah merupakan candi untuk pemujaan ya, karena membentuk stupa, merupakan pusat dari peribadatan untuk beribadah. Oke, lanjut. Jika kita kaitkan dengan keberadaan Candi Brau yang kita kunjungi sebelumnya, yang diduga bahwa Candi Gentong ini merupakan candi perwara atau pendamping dari Candi Brau, ini agak ada miss di timeline waktunya ya. Mengingat kalau Candi Brau sudah dibangun zaman Raja Empu Sendok, zamannya Empu Sendok tahun 900-an, sedangkan Candi Gentong ini baru dibangun di era Hayam Wuruk. Sehingga kalau ada dugaan sebelumnya bahwa Candi Gentong ini sebagai tempat untuk mempersiapkan dari jenazah para raja Mojopahit yang akan diperabukan di Candi Brau, sepertinya kalau memang tempatnya di sini, pastinya candi ini belum ada, belum bentuk candi ya. Hanya tempatnya mungkin di sini, tapi belum berbentuk candi karena Candi Gentongnya sendiri baru dibangun pada era Kerajaan Mojopahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Oh ya, menurut dari Bapak juru pelihara candi ini tadi, bahwa memang di area sini memang ada beberapa candi kecil lainnya ya, yang dahulu disebutkan diduga pernah ada namanya Candi Gedong, Candi Tengah, Candi Muteran, dan Candi Gentong ini yang mengelilingi Candi Brau ini ya, ada 4 candi. Namun yang tersisa hanyalah Candi Gentong ini saja, Candi Gentong 1 dan 2, sedangkan yang lainnya sudah tidak diketahui keberadaannya atau mungkin sudah rusak ya, seperti itu. Secara arah, Candi Gentong 1 maupun Candi Gentong 2 ini terletak pada satu garis lurus ya, dari selatan ke utara ya, di mana Candi Gentong 1 ada di selatan, sedangkan Candi Gentong 2 ada di utaranya. Nah, dan kedua candi ini sama-sama diduga mempunyai pintu bagian depannya di sebelah barat, jadi menghadap ke barat. Oke, setelah kita menyelesaikan di Candi Gentong 1, kita akan coba menuju ke arah Candi Gentong 2 ya, yang gak jauh dari Candi Gentong 1. Ini dipisahkan oleh ada taman yang cukup asri, hijau, ada hiasan stupa ya, stupa dari pohon ini. Nah, kita akan menuju ke Candi Gentong 2. Oke, lanjut. Baik, nah kita sudah mendekati ke area Candi Gentong 2. Hampir mirip dengan Candi Gentong 1. Di sini sudah tinggal reruntuhannya saja bagian bawah. Dan Candi Gentong 2 ini dianggap sebagai memiliki pola mandala dalam bentuk penjuru arah mata angin, di mana ada satu struktur pusat yang kemudian dikelilingi oleh ada 7 bilik ya. Harusnya ada 8 marah mata angin yang mengelilingi di sini. Ada berupa bilik-bilik kecil yang mengelilingi struktur utama di bagian tengah. Di semua penjuru ada mungkin barat, utara, timur, selatan, dan
dan di sela-selanya itu ada tenggara dan sebagainya. Hanya untuk di Candi Gentong 2 ini tidak ditemui adanya bilik kecil di sisi utara. Ini yang menarik, nanti kita akan bahas. Nah, seperti inilah struktur dari bilik kecil yang mengelilingi itu arah di pojokan seperti kayak gini ini. Dan ini ditemukan reruntuhannya ada mengelilingi struktur utama di bagian tengah ya, dimana struktur utama bagian tengah itu persegi berukuran 7 kali 7 meter lah, sekian segitu. Sedangkan untuk keseluruhan Candi Gentong 2 ini terluarnya hingga mencapai luas 18,5 meter kali 18,5 meter. Jadi kalau saya bisa narik kesimpulan ya, menurut pendapat saya ini Candi Gentong ini baik 1 maupun 2 ini menggambarkan mandala ya. Mandala itu apa? Semacam pusat atau pusat kosmos ya, menggambarkan sesuatu yang di tengah itu sebagai pusat dari segala kegiatan, dengan dikelilingi oleh sekitarnya alam semesta ini ada yang digambarkan dengan 8 penjuru marah mata angin. Dimana kita tahu mungkin di ajaran Siwa Buddha ataupun Buddha sendiri ada mempercayai arah tertentu, ada dewa yang menguasai dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan sama. Candi Gentong 1 menggambarkan mandala stupa dalam bentuk stupa-stupa yang mungkin sudah rusak, sedangkan yang di Candi Gentong 2 ini menggambarkan mandala, ada satu bangunan pusat, bangunan inti, bangunan tengah yang dikelilingi oleh bentuk-bentuk yang bentuk kecil ya, atau bilik-bilik sebagai penunjuk arah mata angin. Nah, mengapa kok ada cuma 7 yang sisi utara itu nggak ada? Ada dugaan mungkin karena rusak. Kalau saya ada pendapat ini mungkin dibuat seperti kayak gitu untuk membedakan di mana yang tidak ada itu adalah patokannya, kayak di kompas kita itu adalah menunjukkan arah yang utara. Jadi kalau semuanya dikasih 8 arah mata angin, kita akan bingung karena kita nggak punya kompas waktu itu ya. Nah, makanya nanti ada kaitannya dengan mandala yang paling besar juga di era Majapahit, yakni Gunung Suci Pawitra Penanggungan. Nanti kita akan bahas terpisah soal mandala Gunung Penanggungan. Ini hampir mirip dengan yang di sini, ini Candi Gentong 2 ini, di mana ada 1 arah mata angin yang tidak ada tandanya. Ternyata dipakai untuk sebagai patokan arah utaranya. Kayak di kompas itu adalah patokannya adalah arah utaranya. Inilah Candi Gentong 2 di Trowulan. Oh ya, dari sisi struktur penyusunnya, ini batu bata yang di Candi Gentong 2 ini lebih kecil daripada yang ada di Candi Gentong 1. Oke, lanjut kita keliling ya. Ini yang struktur bagian tengah ya dari pusat Candi Gentong 2 ini, yang tampak berbentuk cekungan seperti kayak gini ya. Tidak tahu ini bentuknya dulu seperti apa, yang justru malah jadi pusat sebenarnya, dari pusat dari mandala Candi Gentong 2 ini. Oke, kita sudah mengunjungi Candi Gentong 1 dan Candi Gentong 2 yang ada di Desa Bejijong Trowulan ini. Mari kita selesaikan berkeliling ke lingkaran dari halaman Candi Gentong. Yuk. Area yang digendong ini cukup asri ya, dikelilingi dengan taman-taman, dan yang paling menarik atau unik, di sebelah sudut ini ada pohon yang berbuah sedang berbuah seperti ini. Ini adalah yang menurut mereka disebut dengan buah maja, yang konon banyak dijumpai di beberapa situs kuno peninggalan Mojopahit. Memang ini rasanya pahit, makanya dinamakan dengan pohon maja
yang pahit atau Majapahit. Meskipun benar dari sisi ilmiah ini bukan pohon maja tapi adalah pohon berenuk. Ya udahlah, kita menikmati aja keindahan area Candi Gentong beserta keunikan pohon atau buah maja. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita kali ini. Sampai jumpa di situs berikutnya. Terima kasih.